Para pemirsa, ini adalah bagian daripada saya mencoba mengamati sampel bibit talas bening ini. Ada yang kami tumbuhkan dengan tunas kecil, ada yang kami tanam dengan master bening yang sudah besar, dan ada juga yang bibitnya mahkota. Tapi di paling belakang itu tumbuh dari bibit yang standar yang kami tanam di dalam pot, dan alhamdulillah tumbuhnya lebih bagus. Mahkota tentu perlu waktu yang lama untuk menimbulkan daunnya, karena kondisinya kan benar-benar bibit yang memerlukan daya cengkram akar yang banyak karena ditanam dengan kondisi bonggol yang besar, sehingga kekuatan bibit itu sendiri perlu tegak dengan akar-akar yang kuat baru bisa menumbuhkan daunnya. Nah, di sini Anda bisa lihat semuanya bahwa ini adalah contoh bibit mahkota yang kami tanam hampir 2 minggu yang lalu, dan sekarang sudah timbul tunas-tunas. Untuk itu sebenarnya para petani talas tidak perlu khawatir, karena dengan adanya umbi atau mungkin bibit-bibit yang sudah tumbuh, itu dalam jangka waktu cepat itu akan beranak pinak dan menghasilkan tunas-tunas baru yang bisa dibiarkan di kemudian hari di lingkungan Anda. Nah, bibit-bibit yang ada di depan rumah ini itu sejatinya lebih subur, dan ini bukan ditanam dari bibit mahkota, namun daunnya cukup menggiurkan, tampak besar dan menjulang tinggi, kendati memang belum dipakai karena ini hanya sebagai sampel bahwa ternyata bibit kita tidak harus dari mahkota. Dari yang kecil pun bibit-bibit ini bisa tumbuh subur jika memang lokasinya cocok. Di antaranya adalah lokasi dengan banyak teduhan, kendati tanahnya kering, hanya berharap dari curah hujan. Alhamdulillah apa yang kami tanam di depan rumah ini menampakkan hasil yang lebih bagus daripada beberapa kali yang kami coba dengan bibit mahkota. Nah, untuk itu para petani talas bening Indonesia, Anda tidak usah terpaku pada bibit mahkota, akan tetapi Anda wajib tahu bahwasanya tumbuhan ini habitat liar yang mudah tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Namun tentu dataran tinggi dan di kondisi hawa sejuk dan di rerimbunan atau tumpang sari tentu lebih menjanjikan. Nah, ini kami hanya tanam sekedarnya saja, asal tanam, tetapi menghasilkan tumbuh yang subur sekali, padahal kedalaman hanya 30 cm, tanahnya yang bawahnya 30 cm, dengan di bawahnya sebenarnya sudah didasari dengan ubin keramik dari bangunan yang lama. Tetapi karena mudahnya akar berkembang kemana, sehingga ini tetap bisa tumbuh normal dengan sangat menarik. Nah, berikut ini adalah mitra kami yang di Purworejo memberikan testimoni dengan perawatan yang luar biasa ala asli petani Indonesia. Nama saya Pardi, penanam talas bening dari Purworejo. Awal mulanya saya tanam talas bening karena pertama mudah perawatannya, kedua dari segi daun saya merasa untung, ketiganya yang saya harapkan sekali dari batangnya kelihatannya ya cepat banget, meyakinkan. Ini tanaman tanggal 13 November nyatanya sudah sampai tumbuh segini. Tolong para petani yang belum menanam, lihatlah dari tanaman saya ini yang di sawah. Ada lagi 4 lokasi yang di Tegal belum saya videokan. Maafkan dari tanaman saya ini kurang bagus, belum saya pupuk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanaman talas bening yang dulu
harganya 3.500 ya, termasuk yang besar dari tales beningnya. Ini dulu dari Mas Cahyo, ini Mas Cahyo laporan saya untuk tales beningnya ya. Ini di sela-selanya ada porang, ada pisang ya. Nah, barusan yang Anda lihat sekalian, itu selain Purworejo ada di daerah Boyolali yang bibitnya memang dengan bibit standar, tapi ditanam di sela-sela pisang dan porang. Dan beliau ini sebenarnya menanam hanya untuk hobi, tapi kemarin memang menanam tidak terlalu banyak, sekitar 400 batang. Ada sebagian bibit yang dengan bibit standar yang tampak sudah berkembang banyak anak-anakannya, dan daun-daunnya sudah cukup lebar. Tapi beliau juga trial. Beliau ini sebenarnya kepala sekolah di daerah Boyolali. Beliau ini trial menanam bibit-bibit yang sebenarnya sebagian adalah bibit sortir dari Lumajang yang harganya tidak seberapa, namun tetap bisa tumbuh dengan bagus, walaupun mungkin tidak sebagus bibit yang sudah dipilih dengan harga yang standar di pasaran. Nah, inilah beliau Pak Munawir dari Boyolali, Jawa Tengah. Nah, jika tadi melihat dari Boyolali dengan bibit yang standar, yang ini Pak Munawir menanam dengan bibit yang sangat-sangat kecil sekali. Bahkan boleh dibilang ini adalah bibit sortir dari Lumajang, tetapi tetap bisa tumbuh dengan menarik. Kendati ini ditumpang sari dengan singkong, ada pisang, ada porang di sela-selanya, masih banyak rumput juga, dan tampaknya ini bisa tumbuh. Hanya kalau kita melihat perkembangan dalam masa tumbuhnya ini, tentu dalam proses persiapan panen tentu tidak bisa berharap dengan 4 atau 5 bulan dipanen ya, karena bibit yang dari kecil itu pertumbuhannya untuk mencapai daun ideal yang diharapkan tentu tidak secepat bibit standar atau bibit mahkota. Nah, tapi ini jika didiamkan bukan tidak bisa membesar, ini juga bisa membesar, hanya masalah waktu saja. Jika bibit standar besar atau mahkota itu bisa cepat tumbuh besar, yang kecil ini memerlukan waktu, tapi yang kecil ini bisa menua dan menumbuhkan bibit-bibit anakan baru di bawahnya, sehingga menguntungkan kita untuk bisa dikembangkan lagi. Nah, inilah tanaman talas bening Indonesia yang posisinya di Boyolali, dikerjakan dengan sangat santai oleh rekan kita yang kebetulan beliau ini adalah pengajar di sebuah sekolah negeri di Boyolali. Nah, ini penampakan yang kadang waktu itu masih belum banyak curah hujan. Mungkin hari ini itu sudah sangat subur sekali karena sudah sering diguyur hujan. Untuk itu para pemirsa, Anda tidak perlu ragu dengan penanaman bibit apapun, hanya waktunya proses saja yang agak-agak beda. Seperti itu. Tales bening 2 November 2020 di sela-sela pisang. Video saya ambil hari ini. Nah,